selama ini, dan juga PT Digital Rumah Publisindo adalah publisher dari Virgon juga selama ini. Jadi memang kaitannya dua pihak ini sebagai tergugat 2 dan tergugat 3 ini digugat oleh penggugat berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang menurut penggugat ini akibat adanya perjanjian yang ditandatangani Virgon dengan pihak DRM dan DRP tadi tanpa seizin dari penggugat. Seperti itu. Mungkin perkaranya apa sih Bang sampai disidangkan Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tadi saya sampaikan bahwa objeknya ini sebenarnya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Virgon dengan pihak DRM dan DRP tanpa persetujuan dari pihak penggugat, ya. Ini kan sebenarnya awalnya dari kasus di Pengadilan Agama yang kalau kami lihat bahwa sebenarnya putusannya sendiri yang berkenaan dengan salah satunya pembagian royalti sebagai harta bersama tersebut ini belum inkrah, gitu ya. Jadi belum berkekuatan hukum tetap karena lagi dibanding, sedang dalam proses banding. Oleh karena itulah kemudian ketika pihak dalam hal ini pihak penggugat membawa kasus ini ke pengadilan negeri saat ini dengan menyatakan bahwa dia punya hak terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh Virgon dalam hal ini, gitu ya. Nah, ini kan jadi tidak jelas di sini. Padahal kalau memang dia punya hak harusnya udah berkekuatan hukum tetap dulu di pengadilan agama. Jadi memang yang pertama ini menurut kami ini justru tidak jelas. Dan yang kedua, perjanjian antara Virgon dengan pihak DRM dan DRP yang dituduhkan bahwa ini adalah upaya penghilangan hak dari penggugat, gitu ya, akibat dari putusan pengadilan agama, sebenarnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan putusan pengadilan agama. Karena ditandatangani perjanjian ini antara Virgon dengan DRM itu sejak tahun 2015. Sedangkan perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP itu sejak tahun 2018. Jadi jauh sebelum peristiwa atau putusan pengadilan agama Jakarta Barat tersebut. Oleh karena itu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta kalau dianggapnya dalam hal ini Virgon berupaya untuk menghilangkan hak dari penggugat. Lalu yang ketiga adalah ketika disampaikan bahwa adanya pengalihan hak. Di sini kami tegaskan bahwa dalam perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP dan dengan pihak DRM tidak ada satu kata pun yang tertulis mengatakan bahwa adanya pengalihan, tidak ada. Oleh karena itulah kalau selama ini berkembang di publik bahwa Virgon mengalihkan hak sehingga seolah-olah menghilangkan hak dari penggugat, ini tidak ada sama sekali. Karena memang dalam perjanjian faktanya tidak tertulis sama sekali adanya pengalihan. Jadi oleh karena itulah dari 3 hal yang kami sampaikan tadi, ini sebenarnya kami melihat bahwa selama ini memang ada upaya untuk menyesatkan atau tidak berdasar dan tidak sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Jadi oleh karena itulah kemudian nanti akan kami pertahankan di persidangan berikutnya dengan bukti-bukti tentunya yang memadai. 44 ya, jam 11. Dengan agenda pemanggilan kembali tergugat 1 dalam hal ini saudara Virgon dalam hal ini yang mungkin nanti sudah menunjuk kuasa hukumnya sendiri. Jadi Virgon dipastikan hadir atau enggak? Mudah-mudahan, kami juga tahu. Tapi dari secara verbal informasinya adalah bahwa memang kemungkinan minggu depan ini Virgon akan hadir. Kuasa hukumnya. Terima kasih Bang. Terima kasih.